Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini saya akan coba menjelaskan sedikit saja perihal manajemen transportasi yang berada di wilayah Indonesia dan perihal penjelasan manajemen transportasi ini adalah salah satu persyaratan untuk tugas pekerti di tahun 2022. Baik, kita langsung saja. Nah, pemanfaatan teknologi modern pada angkutan laut itu adalah perkembangan dari teknologi dalam dunia transportasi. Yang seperti kita tahu adalah perkembangan transportasi setelah zaman industrialisasi. Perkembangan transportasi adalah berjalan dengan sangat cepat, dimulai dengan penerapan mesin uap seperti kereta api, kapal laut, lalu juga disusul ditemukannya mesin dengan pembakaran dalam. Nah, penemuan selanjutnya ini yang sangat mempengaruhi sistem transportasi adalah dengan dikembangkannya mesin turbin gas yang kemudian menjadi turbojet yang digunakan pada pesawat terbang. Lalu transportasi laut penemuan yang sangat spektakuler. Kenapa? Pengembangan bahan bakar nuklir ini banyak digunakan untuk kapal selam. Nah, kita bisa lihat bahwa di layar media yang Anda gunakan saat ini adalah ini merupakan gambar aktivitas yang berada di pelabuhan di wilayah Indonesia tentunya. Nah, jadi sarana transportasi laut ini adalah di Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 18.000 pulau. Nah, pulau-pulau ini telah dipisahkan oleh laut dan selat. Untuk itu di pembangunan sarana transportasi laut yang sangat penting. Kenapa? Ini bukti penting bahwa bangsa Indonesia telah sejak zaman dulu menggunakan kapal-kapal sebagai sarana transportasi laut dapat dilihat dari relip-relip Candi Borobudur. Nah, teknologi pembuatan kapal di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat setelah mendapat pengaruh asing. Contohnya ada pada PT Pelni, PT PAL Indonesia pada tahun 1823, kemudian pada tahun 1978 diubah menjadi perusahaan umum. Kemudian pada tahun 1981 diubah menjadi perseroan yang dipimpin oleh Profesor Dr. B.J. Habibie pada saat itu. Lalu kita melihat secara garis besarnya perkembangan angkutan samudra di Indonesia itu ditunjukkan dilihat meningkatnya jumlah penduduk dunia. Lalu kebutuhan bahan energi dan barang-barang, pertumbuhan dari pusat-pusat ekonomi baru, meningkatnya perdagangan dunia secara keseluruhan, dan meningkatnya angkutan penumpang. Nah, angkutan laut ini sebagai mata rantai. Kenapa? Angkutan laut diartikan sebagai subsistem dan total transport system, lalu bisa mengerjakan bongkar muat dari barang yang diangkut. Nah, tipe kapal itu pun juga bisa dapat dilihat dari dua sudut tentunya. Pertama, waktu bongkar muat dapat dipercepat dan dapat disusun lebih baik digunakan sistem yang namanya pallet atau press slinging bahasanya. Yang keduanya, kapal untuk muatan khusus seperti kapal kontainer, tanker, carrier, bahkan kapal untuk muatan khusus penumpang itu pun juga ada. Nah, secara total, secara sistem, total transport system itu adalah merupakan salah satu angkutan melalui air pedalaman, angkutan melalui jalan raya, angkutan kereta api. Nah, ini perancangan kapal harus dipenuhi dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku. Ya, jadi tentunya untuk sistem pada perancangan kapal itu mempunyai persyaratan yang berlaku. Nah, ini dia fase operasional kapal dengan biaya yang khusus ya. Nah, jadi waktu kapal ini berada di pelabuhan untuk melakukan bongkar muat. Lalu waktu manuver untuk bersandar pada atau lepas dari dermaga dan di pelabuhan. Nah, waktu berlayar antar pelabuhan ya. Lalu kita lanjut kepada harga. Ini adalah data yang saya ambil dari KSOP. Nah, ini mewujudkan tol laut menjadi poros maritim dunia. Ya, bisa kita lihat di depan ini bahwa alokasi pembangunan pelabuhan itu mencapai setiap
provinsi beda-beda ya, ada yang Pulau Jawa sampai 1,5 triliun, lalu Sumatera paling tertinggi ada sampai 3 triliun, dan juga Kalimantan, Nusa Tenggara, menyusul Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, itulah singkat dari ruang lingkup perihal manajemen transportasi laut. Yang selanjutnya mungkin nanti akan saya terangkan dan akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Terima kasih.